Saya lanjutkan dengan menyajikan jurnal governabilitas. Terutama saya akan menyampaikan tulisan saya yang bertitel Ilmu Pemerintahan, Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. Itu kalau disingkat, sebenarnya ilmu pemerintahan itu mengingkari pemerintah. Mengapa bisa begitu ya? Ini prinsip dasar dulu ya yang mau saya sampaikan. Pemerintah itu hadir karena politik. Dibentuk oleh proses politik setiap 5 tahun sekali ya. Eksekutif legislatif dibentuk melalui pemilihan umum, dibentuk oleh rakyat 5 tahun sekali. Yang kedua, baik itu pemerintah maupun parlemen itu bekerja membuat keputusan, membuat undang-undang, dan kemudian menjalankan itu dengan politik, hukum, dan administrasi. Sehingga memang kalau kita bicara tentang pemerintahan itu ya mengandung tiga-tiganya, baik politik, hukum, dan administrasi. Jadi tidak bisa dipisah satu sama lain gitu. Nah, kalau anti politik itu artinya ya ilmu pemerintahan yang dikenal selama ini tidak banyak bicara tentang politik, karena politik itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek, kekuasaan itu korup, kekuasaan itu jahat dan sebagainya. Ini salah besar, karena politik itu ya melekat pada manusia ya, nggak bisa dipisahkan dari manusia. Manusia itu makhluk politik, selain makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk budaya ya. Di dalam politik itu ada kepentingan, ada hasrat, ada nafsu ya, itu yang kelompok pertama ya. Jadi manusia itu begitu. Kemudian yang kedua, manusia juga punya nalar, punya akal sehat. Itu yang akan membentuk pengetahuan. Dan yang ketiga, manusia itu punya moral, punya etika, punya nilai gitu. Jadi kalau kita memandang manusia itu sama dengan memandang politik, itu harus utuh. Sehingga memandang politik ya dengan manusia, memandang manusia dengan politik, dan itu yang kemudian melahirkan pemerintahan dan pemerintah. Kalau hanya banyak nilai, banyak moral, itu namanya malaikat. Kalau hanya kepentingan, nafsu, itu bisa binatang dan tidak bisa setan. Jadi tiga-tiganya memang harus ada. Nah, lupa pada hukum. Lupa pada hukum itu ya artinya sebenarnya pemerintah itu berbuat pada hukum, dan dulu memang ilmu pemerintahan itu dibuat oleh para sarjana hukum. Jadi warna hukumnya itu sangat kuat, tapi hukum yang sangat kaku, kompositif, dogmatis gitu ya. Sehingga pemerintahan justru menjadi statis. Pada tahun 90-an hukum ini ditinggalkan. Hukum ditinggalkan, disubversi oleh para ilmuwan politik, sehingga orang lalu lupa pada hukum. Padahal hukum sama pemerintahan itu terkait. Kalau seorang teman di sini, Andi Sandi, menulis bahwa ada hubungan yang erat antara ilmu pemerintahan dan hukum tata negara. Hukum tata negara itu ibarat tubuhnya, lalu pemerintahan itu ibarat rohnya. Jadi saling terkait begitu ya. Dan secara institusional, pemerintahan sama hukum itu berhubungan. Jadi eksekutif dan legislatif itu melakukan pembentukan hukum, kemudian eksekutif dan birokrasi itu melaksanakan hukum, kemudian yudikatif itu melakukan penegakan hukum. Jadi urutannya dari sana ya. Dan dalam literatur ditegaskan bahwa hukum itu otot besar bagi pemerintah. Itu maknanya
Dan kemudian yang ketiga itu administrasi. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Tapi intinya ya sebenarnya ini yang menjadi isi mayoritas sarjana ilmu pemerintahan, mayoritas program studi ilmu pemerintahan itu memahami isi pemerintah itu adalah administrasi. Jadi ini yang salah kaprah begitu ya. Jadi pemerintahan adalah administrasi, tetapi ilmu pemerintahan tidak mengaku sebagai administrasi. Malah mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu lebih dulu datang daripada administrasi publik. Tapi isinya administrasi. Nah ini yang saya kira parsial ya. Atau bisa juga orang memahami administrasi itu menganggap bahwa pemerintahan itu ya administrasi, pemerintahan administratif, pemerintahan yang hanya berurusan dengan kantor, atau lebih sempit lagi ini bukan ilmu pemerintahan tapi ilmu perkantoran. Nah itu para sahabat secara prinsip begitu, atau ibarat begini ya, pemerintahan itu ibarat hutan. Kalau orang ekologi ya melihat hutan itu ekosistem. Tetapi ada seorang sarjana namanya Rathskelder ya, dia membuat metafora pohon dan hutan itu. Jadi karena orang memahami pemerintahan itu terpecah-pecah begitu dan lebih dominan pada sisi administrasi, orang itu tidak sanggup melihat pohon, melihat hutan secara utuh, tapi hanya menyaksikan pohon. Jadi enggak utuh, akhirnya hanya sepotong, tidak tuntas gitu ya. Pada tahun 80-an itu sudah dimulai debat sampai sekarang, tapi debat itu tidak menghasilkan, kalau istilah Profesor Suwargono, sesepuh ilmu pemerintahan yang sekarang di IPDN itu, beliau bilang soal common ground, soal landasan dasar bersama itu yang tidak ketemu begitu ya. Pihak pertama mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu ya ilmu yang sudah mandiri, sudah berdiri sendiri, lepas dari ilmu politik begitu. Dan ini generasi sepuh lah, generasi yang sudah malang melintang dari tahun 70-an bahkan sebelumnya. Lalu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu diajarkan dengan baik di negeri Belanda. Itu pandangan yang pertama ya. Kemudian pandangan yang kedua, ini para ilmuwan politik yang muncul pada akhir tahun 80-an itu berujar bahwa ilmu pemerintahan itu ilmu, tetapi sebagai turunan dari ilmu politik atau safil ilmu politik gitu ya. Nah ini menyerupai Amerika ya. Kalau Amerika itu ilmu politik itu punya sejumlah cabang. Salah satu cabangnya adalah American Government. Jadi selain ada teori politik, ada komparatif, ada international relation, lalu ada public administration, tapi ada juga American Government. Itu menurut taksonomi di Amerika begitu ya. Jadi ilmu politik yang diutamakan. Kemudian generasi baru tahun 2000-an ke sini itu mengatakan itu bukan, pemerintahan itu bukan ilmu, tapi hanya studi. Governmental science atau science of government atau government science itu tidak dikenal di dunia, tidak dikenal dalam tradisi ilmu sosial. Itu berbeda dengan sosiologi yang sudah kokoh, antropologi, psikologi, ekonomi, atau ilmu politik gitu ya, itu sudah kokoh. Tapi ilmu pemerintahan itu tidak dikenal gitu.
Meskipun dulu para founding fathers Amerika itu seperti George Washington maupun John Adams itu bolak-balik bicara tentang science of government, tapi mati suri gitu, tidak berkembang gitu ya, karena di Amerika itu lalu berkembang ada tahun 1880-an itu ada dua ilmu ya, ilmu politik dan administrasi publik. Nah, administrasi publik dirintis oleh Woodrow Wilson tahun 1887, yang kemudian beliau menjadi presiden Amerika pada masa Perang Dunia Pertama. Nah, ini terus berdebat tetapi tidak diselesaikan. Tapi UGM yang dulu tempat saya belajar itu pada tahun 2009 meninggalkan nama ilmu pemerintahan, berubah menjadi politik dan pemerintahan ya. Jadi ini disamakan ya, politik adalah pemerintahan dan pemerintahan adalah politik, atau disebut sebagai mazhab politik pemerintah. Itu perkembangannya kita di ilmu pemerintahan di situ, dan bagaimanapun kalau kami termasuk saya itu menghargai ceritanya para founding fathers ya, pemerintahan ya, dan berupaya untuk mengisi, untuk memberi makna pemerintahan itu. Jadi kalau kita mau tumbuh menjadi ilmu, meskipun tidak harus diakui dunia internasional, tapi kita punya pijakan fakta. Pemerintahan itu fakta, tapi pemerintahan bukan hanya perkantoran di kantor camat gitu ya, bukan, tapi ini pemerintahan secara keseluruhan, dan fenomenanya itu tidak hanya di kantor-kantor negara atau kantor pemerintah, tapi hajat hidup orang banyak itu juga fenomena pemerintah. Semua hal yang berhubungan dengan pemerintah itu bisa kita sebut sebagai fenomena pemerintahan. Nah, secara ontologis memang pemerintahan, fenomena pemerintahan itu bisa menjadi subject matter ya, atau biasanya namanya objek formal, objek material. Tapi yang jauh lebih penting, pemerintah itu harus tumbuh menjadi perspektif, harus hadir menjadi perspektif. Jadi melihat misalnya pangan, melihat pertanian, melihat kemiskinan dan sebagainya itu dari sudut pemerintah. Jadi bukan hanya misalnya menghasilkan mata kuliah administrasi pemerintahan, ekonomi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, ekologi pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan gitu. Tapi harus muncul seperti sosiologi ya, atau seperti politik. Misalnya ada sosiologi industri, ada sosiologi perkotaan, ada sosiologi perdesaan kan begitu. Jadi ini harus bisa juga muncul misalnya pemerintahan apa begitu ya. Atau sering saya sebut misalnya kepemerintahan ekologi. Jadi ini melihat ekologi dari sisi pemerintahan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ini akan saya eksplorasi, dan komunitas kami di program studi pemerintahan di STPMD ini itu kami menghadirkan namanya Mazhab Timoho. Mazhab Timoho itu melihat ilmu pemerintahan secara utuh, jadi seperti hutan tadi ya, hutan secara utuh, bukan hanya melihat pohon-pohon dari luar gitu, tapi secara utuh. Dan kami mengembangkan 5G, 5G ya, yang itu menjadi inti dalam ilmu pemerintahan. Yang pertama adalah government, yang kedua adalah governing, yang ketiga adalah governability gitu ya. Ini governability ini soal otoritas, kapasitas gitu ya. Jadi menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yang penting ya. Lalu governance gitu ya. Dan yang ketiga adalah yang kelima adalah governmentality. Jadi 5G ini yang harus tumbuh kuat, menjadi identitas, menjadi ciri khas, menjadi ontologi, epistemologi, dan sekaligus juga aksiologi ilmu pemerintah. Dan saya mau katakan juga yang saya bahas di dalam jurnal tulisan saya ini, konsep pemerintah itu lahir secara resmi itu ya dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45.
saya nggak mau mengatakan bahwa kolonial itu pemerintah, itu namanya negara itu, ya, atau penguasa lah. Dalam masyarakat kita tidak mengenal konsep yang sejenis pemerintah. Kalau dalam masyarakat Jawa dikenal dengan konsep parentah, atau kata yang lain titah. Titah itu sama dengan perintah. Memang secara semantik, secara dari sisi bahasa Indonesia, pemerintah dan pemerintahan itu memang mengandung perintah, mengandung parentah, mengandung titah, tapi bukan berarti bahwa pemerintahan itu hanya sekedar perintah, gitu ya. Dan ilmu pemerintahan itu bukan ilmu yang membicarakan tentang antara hubungan yang memerintah dan diperintah. Ini salah ini, kalau yang diperintah itu rakyat, ini kan agak susah juga gitu. Memang pemerintah itu memerintah, tapi harus diingat bahwa rakyatlah yang membentuk pemerintah. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tegas ada kata pemerintah negara Republik Indonesia. Itu yang kita jadikan pegangan. Sehingga karena itu saya ingin mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu secara dari sisi ruang gitu ya, atau dari sisi gagasan itu ya konstitusi itu. Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu pemerintahan. Cara melihat konstitusi jangan seperti orang hukum secara positif, secara normatif atau dogmatis gitu ya. Dan jangan lalu mudah mengatakan konstitusi itu untuk menjadi mantra. Tapi dalam konstitusi itu ada ada ideologi, ada pengetahuan dan ada sistem pemerintahan ya. Sehingga mempelajari pemerintahan itu kiblatnya di sana. Nah, kata pemerintah ini yang di dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh kita bisa melihat ada di konstitusi itu kata negara itu ada 100, kata rakyat itu ada 100 juga. Lalu kata pemerintahan ini ada 32. Ini yang saya kira penting untuk kita cermati, dan kalau kita tidak punya tradisi pengetahuan ya kita bisa melihat secara universal ya. Tapi tetap kata Ratsgelder tetap cultural bond, tetap punya ikatan kultural gitu ya. Sehingga ini memang harus dikaitkan antara pengalaman kontekstualisme lokal atau partikularisme dengan yang universalisme ini harus didialektikakan ya. Kalau menurut sahabat saya Anwar Sanusi ini namanya kosmopolitanisme gitu. Dan kita juga bisa belajar misalnya Woodrow Wilson ketika dia mengambil pelajaran dari Eropa, dia mengatakan bahwa itu harus diamerikanisasi, harus disesuaikan dengan konstitusi. Kita juga begitu, pelajaran teori-teori government, teori apapun itu harus disesuaikan dengan konstitusi ya. Dan kita melihat ada sosok Soekarno, ada sosok Abdurrahman Wahid, Gus Dur gitu ya, yang bisa memadukan antara partikularisme dengan universalisme. Nah, ilmu pemerintahan harus begitu, termasuk juga ilmu sosial yang lain. Dan satu poin secara universal ya, itu ada konsep government. Ini tradisi Anglo-Saxon. Tradisi Amerika Inggris itu government, pemerintah. Tetapi kalau Eropa daratan itu negara. Ini punya dua makna yang berbeda, dan itu akan saya bahas lebih dalam lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Tetapi ini penting untuk kita katakan bahwa ciri khas ilmu pemerintahan itu begini ya. Secara konsep pemerintahan itu konsep Anglo-Saxon, tetapi isinya itu kontinental, bahkan kolonial, yaitu yang disebut dengan bestur. Ilmu pemerintahan dibangun mulai dengan konsep bestur.
Bestur itu pertama, bestur ini secara bahasa ya, secara bahasa diterjemahkan menjadi pemerintah. Dan sebaliknya lalu memandang pemerintahan ini dari sisi bestur. Ini problem ya, problem kontradiksi ya. Konsepnya Anglo-Saxon, isinya kontinental. Tapi tidak melahirkan campuran yang baik, campuran yang seperti kita harapkan secara tegas dalam konstitusi. Nah, padahal bestur atau lebih tepatnya bestur kunde atau open bar bestur itu bahasa Belanda, itu di Amerika itu disebut sebagai administrasi publik. Ya, administrasi publik. Kalau di Indonesia kok diterjemahkan menjadi pemerintahan. Jadi oleh karena itu ini pemerintahan itu dimaknai sebagai administrasi dan cara melihat pemerintahan itu sebagai administrasi. Jadi pengetahuan yang konsisten, yang tegak lurus dengan konstitusi belum ditemukan. Bahkan konsep bestur itu sudah diajarkan, sudah dipraktikkan lama ya, yaitu dengan birokrasi pada zaman kolonial Hindia Belanda. Ada dua struktur birokrasi, yang satu adalah Binnenland Bestuur, ini yang diisi oleh orang-orang Eropa, sama Inlands Bestuur, ini yang disebut dengan Pangreh Praja. Pangreh Praja itu bupati ke bawah, ini orang pribumi. Itu sudah jelas-jelas rasialis, tapi itu yang ditiru, praktek dan pengetahuan bestur itu ditiru oleh ilmu pemerintahan gitu ya. Nah, oleh karena itu ini pengaruh kolonial, pengaruh kontinental itu sangat kuat begitu ya. Dan pada tahun 1947 itu kan lahir Akademi Ilmu Politik Indonesia di Jogja ya. Itu punya 3 jurusan, yang satu hubungan internasional, 2 pemerintahan, ilmu pemerintahan, yang 3 publicity, kalau yang sekarang dikenal komunikasi. Jadi, mengapa dipilih politik gitu ya, Akademi Ilmu Politik? Ya politik itu maknanya lebih luas, dia membebaskan. Ini Anglo-Saxon ya, Anglo-Saxon itu kan tradisi pembebasan dari cengkraman Eropa ya. Jadi itu maknanya gitu. Dan apalagi di zaman kolonial itu politik itu dilarang. Jadi politik itu hanya miliknya penguasa itu. Tapi kalau rakyat, orang-orang pribumi kalau berpolitik dilarang. Nah itu terus menerus sampai sekarang ya. Jadi karena warisan kolonialisme lalu developmentalisme zaman Soeharto dan selama 20 tahun neoliberalisme ini, itu menciptakan masyarakat Indonesia yang berpolitik dengan cara anti politik. Ini repot ini ya. Dan kata politik pada tahun 1947 ini dimaknai dekolonisasi ini sebenarnya, dekolonisasi. Tapi ini tidak terjadi dan ilmu pemerintahan itu lalu berkompromi antara hukum dan administrasi terus menerus ya. Itu yang paling utama, yang lama itu tradisi Belanda. Terus kemudian di zaman sekarang ilmu pemerintahan itu tetap saja nggak ada bedanya dengan administrasi publik, sebutannya aja beda. Yang satu administrasi publik, yang satu pemerintahan, tetapi rohnya, diskursnya, wacananya, kata-kata kuncinya, karyanya ya sama. Karyanya sama. Jadi orang meneliti tentang efektivitas, kinerja gitu ya. Nah kalau sekarang ilmu pemerintahan itu dimaknai dalam pengertian manajemen publik dan governance atau tata kelola. Ini yang paling nyaman di sini ya, paling dominan, paling utama. Jadi konsep-konsep itu mengingkari government, mengingkari pemerintah. Jadi ini ilmu pemerintah ini harus diluruskan, harus dikembalikan, dan nanti pada pertemuan berikutnya saya akan bicara lebih banyak lagi. Ada 2 konsep
yang itu akan melandasi kita untuk memperkuat ilmu pemerintahan. Itu adalah why government matters, yang pertama ya. Yang kedua adalah bringing government back in. Itu dua itu nanti kita akan bahas berikutnya pada video atau sajian berikutnya. Saya kira hari ini cukup. Terima kasih para sahabat yang baik. Mudah-mudahan ini berguna, dan harapan kami ini pemerintahan harus duduk lebih bagus, dan sekaligus juga kita ini memuliakan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya untuk kepentingan negara dan juga untuk rakyat. Terima kasih.